Coba kita bayangkan jika ayat suci Al-Quran tidak lagi dibedah dengan kitab klasik melainkan dengan rumus energi dan frekuensi. Atau bayangkan sebuah ajaran yang mengklaim batas antara Anda dan Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Apakah terdengar keren atau justru mengerikan? Inilah dua nama besar yang kini banyak dibicarakan soal pemahaman Saiful Karim dan Abah Setu yang berada di pusaran badai yang sama. Mereka punya ribuan pengikut yang loyal, tapi di saat yang sama label sesat dan menyimpang mulai bertebaran di kolom komentar hingga meja para ulama. Benarkah ini hanya perbedaan sudut pandang atau kita sedang melihat pergeseran akidah yang sangat halus namun fatal? Siapkan logika karena hari ini kita akan membedah sisi gelap di balik beragam narasi spiritual modern yang bikin MUI angkat bicara hingga para tokoh besar Islam mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai Abah Setu versus Saiful Karim. Saiful Karim ini karena omongannya itu kayak benar, padahal mayoritasnya salah, dia nggak paham fikih, apalagi sampai usul fikih, apalagi sampai bahasa Arab, apalagi sampai yang dalam-dalam istiqomah dan wato. Coba tanya sama dia apa bedanya istiqomah sama istiqomah kubro itu, nggak bakalan paham. Ini bahaya, dan bahaya juga karena sudah banyak pengikutnya. Mohon MUI diajak untuk kemudian dialog orang seperti ini dan diberi sanksi seperti yang sudah menghilangkan syariat itu sendiri. Nauzubillah. Kalau Anda bingung di saat banyak uang palsu, nggak usah Anda bingung mencari tahu tentang apa itu uang palsu. Cukup Anda benar-benar belajar mengenali uang asli, maka uang palsu pasti Anda buang sendiri. Gitu loh. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Pertama ada sosok Saiful Karim yang dikenal sebagai akademisi dan praktisi spiritual. Latar belakangnya di bidang eksakta menjadi senjata utama. Prestasinya, dia berhasil menjembatani kaum urban yang skeptis dengan agama konvensional melalui konsep The Section of Tawakal dan teori vibrasi doa. Ini terdengar sangat menarik di atas kertas, namun kritikus menyebut ini lompat pagar. Dugaan penyimpangan meliputi tafsir otodidak yang menggunakan fisika kuantum untuk menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir yang mutabar, lalu reduksi ibadah yang seolah menjadi alat penyelarasan energi semesta yang menurut para ulama minim referensi sebab adanya pengabaian pada hadis membuat tafsirnya dianggap terlalu liar dan beresiko kuat menggeser makna asli ayat. Banyak orang akses ke dalam terjemahan Al-Quran, kemudian dia itu mempunyai pemahaman-pemahaman yang mana pemahaman-pemahaman ini belum pernah ada sebelumnya, dan mereka sangka bahwa itu adalah pencerahan. Oh, ini saya punya apa makna baru nih yang ulama dahulu, orang-orang dahulu belum pernah mendapatkan dan menjelaskannya. Nah, akhirnya berbicaralah dengan pembicaraan-pembicaraan yang mana itu adalah hasil dari pemahaman dia sendiri terhadap terjemahan yang dia baca. Ini sesat dan menyesatkan. Di antaranya siapa yang itu? Saiful Karim nih. Orangnya diantaranya ini orang sesat, bukan cuma sesat untuk dirinya, tapi juga dia menyesatkan. Nah, di sisi lain ada Abah Setu yang disebut sang penyelam ma'rifat. Sosok Abah Setu ini lebih tradisional, namun basis masanya sangat militan. Dia ahli dalam bahasa batiniah, sukses memukau pengikutnya dengan konsep tajali dan ma'rifat yang menyentuh jiwa hingga para pengikutnya terlena. Tapi di balik itu muncul alarm merah terkait substansi ajarannya seperti wahdatul wujud ekstrim, dugaan paham bahwa tidak adanya pemisahan antara hamba dan Tuhan yang bagi akidah ahli sunnah ini adalah zona merah. Lalu gugurnya syariat, indikasi bahwa tingkat ma'rifat tertentu membuat syariat formal seperti sholat fisik menjadi tidak lagi relevan. Dan yang paling berbahaya,
adanya statement Daniel akhirat yang dimana adanya narasi yang meragukan eksistensi azab kubur dan neraka, menganggapnya hanya sebagai simbolis psikologis, menjadi statementnya yang paling berbahaya dan menyesatkan banyak jamaahnya. Orang ini bilang, orang sekarang itu menjadikan pandangan manusia sebagai kebenaran mutlak. Nauzubillah. Kalimat ini memang sekilas ya kelihatannya benar, tapi sering dipakai untuk menolak ulama dan hadis. Padahal dalam Islam, kita itu ikut Al-Quran, tapi juga ikut penjelasan Nabi SAW. Dan ulama itu penyampai penjelasan itu, penyampai Al-Quran dan hadis itu. Bukan pembuat agama, jadi bukan ikut manusia, tapi ikut penjelasan Nabi lewat jalur para ulama. Kalau menolak ulama, padahal yang disampaikan hadis Nabi dan Al-Quran, ini repot. Ulama itu penerus, bukan pembuat. Nah, kita Lantas apa poin utamanya? Perbandingan ini menunjukkan dua pola yang berbeda. Saipul Karim lebih banyak dipersoalkan pada metode penafsiran yang terlalu bebas, sementara Abah Setu pada substansi kepada akidah yang dianggap sesat dan menyimpang dari pakem syariat. Ulama sekaliber Ustadz Abdul Somad pun melihat ini sebagai ancaman yang nyata. Ajaran yang mengklaim tidak ada hari kiamat atau neraka jika dibungkus identitas Islam dan disebar ke masyarakat awam adalah bentuk penyesatan. Hingga akhirnya UAS mendesak MUI untuk mengambil sikap tegas lewat fatwa seperti yang telah MUI lakukan kepada Saipul Karim sebelumnya. Karena ini bukan lagi soal kebebasan berpikir, tapi soal menjaga pondasi iman dari sinkretisme yang tidak terkontrol. Kebenaran itu sudah jelas di masyarakat kita, yaitu apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka jangan gampang terpesona, apalagi urusan akidah. Terlepas dari Pak Sabadisu tadi, saya tidak fokus kepada ABC, akan tapi kami fokus kepada Anda. Di masyarakat kita sudah akidah benar, itu yang perlu kita pegangi. Anda semuanya ingat ini, Allah wujud sudah, itu namanya adalah dasar-dasar akidah Asy'ariyah. Anda tahu itu. Ini adalah cukuplah, Anda tidak usah terpesona dengan macam-macam. Makanya pokoknya begini sandarnya, guru apapun, dimanapun, sehebat apapun, semuanya, jika mereka tidak mengukuhkan apa yang Anda ketahui selama ini, hati-hati. Saya tidak mengatakan mereka pasti sesat, akan tapi Anda tidak perlu bingung-bingung mencari orang-orang seperti itu. Siapapun, sudah jelas. Ya udah repot, saya tidak menunjuk si A, si B, si C. Banyak orang, ada 1000 orang begini-begini, macam-macam. Tapi sederhana, mungkin akan Anda hadirkan di majelis ini. Cukup dites, Anda mengukuhkan sifat 20 atau tidak. Anda Asy'ari atau tidak. Kalau, aduh, ntar dulu ngapain ngaji di sini? Anda bawa apa? Anda tidak punya apa-apa. Karena kita perlu mengembalikan orang pada akidah yang sudah memasyarakat. Siapa yang hafal Allah wujud ditambah kok? Nggak ada. Saya akan kembali ke situ. Terserah namanya siapa. Abdul ini, Abu itu, terserah. Saya ini penting tentang nama-nama pesantren mana mau dapat. Bukan mana ini ada rambu-rambu. Kalau orangnya tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, loh, Anda memasukkan ke tempat ini. Anda pejabat, seorang camat, Anda seorang pengurus masjid, Anda seorang gubernur, Anda akan mengganggu umat. Kan begitu. Anda sudah benar akidahnya. Kalau sudah benar, sudah selesai. Jadi begini gambarannya. Kalau Anda bingung di saat banyak uang palsu, nggak usah Anda bingung mencari tahu tentang apa itu uang palsu. Cukup Anda benar-benar belajar mengenali uang asli, maka uang palsu pasti Anda buang sendiri. Gitu loh. Akidah Anda sudah benar, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, sudahlah begitu. Maka kalau ada ustadz mengundang di sini, ustadz manhajnya gimana dia? Dia wujud ditambah kok enggak dia? Oh enggak, ngapain bawa ke sini? Suruh ngapain ke sini? Wong akidahnya beda dengan kita. Sudah selesai. Mau apa lagi? Wah, dia masyhur terkenal, enak ngomongnya. Aduh, masalah orang ngomong bakat ngomong. Penjual jamu juga ada yang pintar ngomong kan? Banyak orang ngomong. Di agama lain pun juga ada yang pandai ceramah. Orang Islam ada pandai ceramah. Orang Hindu juga ada pandai ceramah. Ada pandai ceramah. Ada seorang politikus sih pandai ceramah. Urusannya bukan pintar ngomongnya. Dia punya dasar akidah benar atau tidak. Tanpa kita merendahkan siapapun. Ingat. Cuman kita punya rambu-rambu dong. Saya tidak merendahkan orang akidah beda, tidak. Tapi kami memudahkan kepada orang awam bahwasanya kita orang awam. Cukuplah dengan apa yang selama ini sudah kita ketahui. Itu harus kita jadikan rambu-rambu. Kalau Anda punya rambu-rambu ini sederhana. Tidak usah gimana pendapat punya tentang ustadz ini. Oh, nggak usah, Anda tanya aja dengan ilmu Anda. Dia punya sifat 20 enggak? Ya sudah, ngapain dibawa dia?
selesai terserah nanti namanya. Ini adalah rambu-rambu yang paling hebat yang kita hadirkan. Dan saya yakin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syariah, saya yakini hidup mati saya itu. Dan saya bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya, saatnya ayo, gitu loh. Karena akidah saya itu lebih mahal dari diri saya, akidah saya, iman saya, seperti itu. Ingat, dalam beragama kita butuh sanad dan silsilah keilmuan yang jelas. Berpikir kritis itu adalah kunci, tapi melompati pagar aturan tanpa pondasi ilmu yang kokoh hanya akan membawa kita tersesat di hutan pemikiran sendiri. Tetaplah kritis, tapi pastikan kaki Anda tetap terpijak pada tuntunan yang sudah teruji oleh waktu. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ilmu tanpa tuntunan adalah kesombongan dan spiritualitas tanpa syariat adalah khayalan. Carilah kebenaran dengan hati yang rendah agar engkau tidak menemukan Tuhan yang kau ciptakan sendiri dalam pikiranmu, melainkan Tuhan yang sesungguhnya membimbing langkahmu.